Kita ke informasi lain, pemirsa. Harvey Muiz hari ini dijadwalkan menghadapi sidang tuntutan jaksa terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini akan menggelar sidang pembacaan tuntutan terhadap suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, terdakwa kasus korupsi timah. Dalam persidangan, Majelis Hakim kembali memberikan kesempatan kepada Harvey untuk menghadirkan saksi meringankan. Selain Harvey Muiz, terdakwa Suparta selaku Direktur Utama PT Refine Bangkatim dan Reza Andriansyah, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT juga akan dihadirkan. Harvey Muiz didakwa menerima 420 miliar rupiah bersama Helena Lim selaku manajer PT Quantum Skyline Exchange. Sedangkan Suparta didakwa menerima aliran dana sebesar 4,57 triliun rupiah dalam kasus yang merugikan negara senilai 300 triliun rupiah ini. Ya, apakah sidang tuntutan terhadap terdakwa Harvey Muiz di Pengadilan Tipikor Jakarta sudah dimulai? Kita sudah bergabung dengan rekan Hamzah Azwan yang berada di sana. Selamat siang Hamzah, seperti apa persiapan sidang tuntutan terdakwa Harvey Muiz, apakah sudah digelar? Ya, Yasmin dan juga pemirsa, sidang lanjutan dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan salah satu terdakwa yaitu Harvey Muiz akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu Senin 9 Desember 2024 yang rencananya akan dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pada hari ini Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan sidang hari ini untuk pembacaan tuntutan bagi para terdakwa. Selain Harvey Muiz, sidang ini juga akan menghadirkan para terdakwa lain yaitu Suparta yang merupakan Direktur Utama PT Refine Bangkatim atau PT RBT dan Reza Andriansyah yang merupakan Direktur Pengembangan Usaha dari PT RBT. Hakim Ketua dalam perkara ini yaitu Eko Arianto juga menyebut setelah sidang tuntutan pada hari ini, sidang akan dilanjutkan pada agenda pleidoy yang rencananya akan dilaksanakan pada 16 Desember 2024 mendatang, yang kemudian akan dilanjutkan pada agenda replik di mana jaksa akan memberikan tanggapan terhadap pledoi yang disampaikan oleh terdakwa dan juga agenda duplik di mana terdakwa akan kembali menjawab tanggapan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Hakim juga menyebut bahwa dalam perkara ini terdakwa perkara korupsi timah yang berada di lingkungan izin usaha pertambangan milik PT Timah Tbk akan menjalani sidang vonis ataupun sidang putusan sebelum hari Natal, yaitu pada 25 Desember 2024 mendatang. Dapat kami sampaikan juga Yasmin dan juga pemirsa, dalam perkara korupsi ini Harvey Muiz diduga menjalani kerjasama dengan beberapa orang lainnya yang merupakan terdakwa dan melakukan proses penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan milik PT Timah Tbk. Selain itu Harvey juga diduga menerima kucuran dana sebanyak 420 miliar rupiah yang ia terima bersama Helena Lim yang merupakan manajer dari PT Quantum Skyline Exchange yang bekerja sama dengan Harvey salah satunya dalam proses penyewaan peralatan processing pelogaman timah yang bekerja sama dengan perusahaan lainnya yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Sementara itu Yasmin. Baik, sidang baru akan dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Hamzah Azwan atas laporan Anda dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Sebelumnya pada pekan lalu, pemilik money changer PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim, dituntut hukuman 8 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah. Jaksa menilai terdakwa bersalah telah membantu suami Sandra Dewi yakni Harvey Muiz melakukan korupsi terkait tata niaga komoditas timah. Pemirsa, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari Kamis, jaksa menuntut Helena Lim berupa denda 1 miliar rupiah. Helena juga dituntut uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah yang merupakan nilai korupsi setelah dikurangi aset yang disita penyidik. Helena disebut berperan dalam pengumpulan uang hasil korupsi yang disamarkan sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR oleh Harvey Muiz. Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Helena Lim, yakni Juwanidi Saibi menyatakan keberatan atas uang pengganti 210 miliar rupiah karena telah dituntut hukuman 8 tahun penjara.
Pemirsa, sebelumnya kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 22 orang tersangka. Kerugian negara akibat mega korupsi tersebut mencapai 300 triliun rupiah. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah tidak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun juga yang mencengangkan adalah nilai kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim yang pekan lalu dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. 8 tahun kurungan pidana bagaimana, Pak? Sementara untuk Harvey Muiz, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindak pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Sandra Dewi dalam kesaksiannya membantah tas mewah yang dimiliki merupakan pemberian dari suaminya Harvey Muiz. Tas-tas tersebut hasil dari usahanya sendiri melalui endorse di media sosial. Banyak itu tas branded itu bagaimana? Saya bisa jelaskan yang mulia. Ada Louis Vuitton, betul, ada banyak sekali Hermes, yang mulia. Ya. Mungkin Cartier ada, nggak ada? Saya akan jelaskan yang mulia satu persatu. Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement, yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014 ada lebih dari 23 toko-toko tas branded di Indonesia ini yang endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di-endorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saya jalanin, ada ratusan tas yang mulia sebenarnya. Kalau di dalam dakwaan penuntut umum kan ada 88. Tapi 88 betul, ya? tapi sisanya yang tidak saya pakai, saya jual. Jadi tas-tas ini saya dapatkan ketika saya pakai, saya foto. Kemudian saya posting. Jadi saksi saya banyak kalau tas-tas ini endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya. Karena suami saya tahu saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014. Itu ya? Betul. Gini, saudara jujur lagi ya? Iya. Penghasilan saudara dengan penghasilan suami saudara lebih banyak siapa? Saya tidak pernah bertanya. Itu kan yang suami mulia. saudara. Betul. Suami punya kewajiban untuk menafkahi keluarga, istri dan anak-anak ya. Suami dan saudara saya. yang saksi ketahui ya, penghasilan terdakwa profesinya apa? Suami saudara ini? Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ya, batu bara. Ya. Apa kemudian timah juga? Tidak, yang mulia. Tidak? Tidak. Bukan. Kalau dia nanti ngaku sebagai pengusaha timah bagaimana? Bukan. Karena sekarang yang kita periksa ini perkara timah. Iya, yang Tata mulia. niaga timah seperti Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ketika saya menikah, saya melakukan press con bersama teman-teman media. Saya mengatakan suami saya pengusaha batu bara. batu bara ya? Batu bara. Gimana? Mau cari untung atau jadi ini penghubung atau bagaimana untuk batu baranya ini? Suami untuk saya membeli kemudian cari keuntungan atau bagaimana? Atau memang punya usaha penambangan? Suami saya hanya bertanya kepada saya karena ini tanah kelahiran saya, Bangka Belitung. Gimana sih? Kalau terdakwa Harvey Muiz kelahirannya di mana? Makassar. Makassar. Iya. Kalau saudara di Saya Babel ya? putri asli Bangka Asli Belitung. Bangka Belitung ya. Jadi bagaimana mengenai usaha batu baranya tadi? Iya, suami saya setahu saya pengusaha tambang batu bara yang mulia. Jadi untuk urusan timah ini beliau hanya bicara kepada saya, beliau ingin membantu saja Pak Suparta. Orang yang beliau tuakan. Jadi saudara kenal dengan Pak Suparta? Enggak kenal yang mulia, saya cuma tahu namanya Pak Suparta. Enggak gini, jadi saudara suami saudara sering menyebut nama Pak Suparta? Tidak. Loh, tadi katanya? Saya cuma pernah dengar yang mulia, Pak Suparta Dengar ini. dari siapa? Dari suami saya, bercerita kalau Pak Suparta ini orang yang dia tuakan. Oh gitu orang ya. yang dianggap sebagai om. Om ya? Betul. Kemudian apakah terdakwa Rebus juga bercerita ke saudara, nyampaikan bahwa Pak Suparta ini punya perusahaan
Oh, tidak. Peleburan timah? Tidak. Oh, iya timah iya. Mau bekerja timah iya, tapi kalau bilang mau kerja sama BUMN tidak. Kalau saya tahu saya tidak akan mengizinkan yang mulia. Saya kan nggak nanya ke sana belum. Ya. Kenapa dijawab dulu? Iya, saya baru tahu yang mulia. Saya baru tahu kasus ini karena bekerja sama Jadi dengan memang BUMN. Pak Suparta itu berusaha dalam bidang timah. Betul. Kalau Pak Reza nggak kenal? Enggak. Nggak kenal ya?